Baik, kami jelaskan ya. SIM atau surat izin mengemudi tidak berlaku seumur hidup karena fungsinya bukan hanya sebagai identitas, tapi juga sebagai bukti bahwa pemegangnya masih layak dan aman mengemudi. Seiring waktu, kemampuan fisik, kesehatan, dan pengetahuan berkendara seseorang bisa berubah. Dengan adanya masa berlaku SIM, negara bisa memastikan pengendara tetap memenuhi syarat keselamatan. Misalnya melalui perpanjangan, pemeriksaan kesehatan, dan juga pembaruan data. Jadi, perpanjangan SIM bukan untuk merepotkan, tapi untuk menjamin keselamatan Bapak Ibu sendiri dan juga pengguna jalan lain. Hayo, sahabat lantas, udah cek belum masa aktif SIM kalian berlaku sampai kapan? Jangan mepet-mepet ya. Kalau kamu mepet banget dari masa berlaku SIM-nya, nanti kamu nggak bisa perpanjang lagi karena dianggap sudah mati dan harus dibuat ulang. Saya Brigadir Rizka di program Lapor NTMC. Laporan pertama di laporan TMC dari @malik_selatan_Jakarta. Bahu jalan digunakan akibat banyaknya Land Hogger. Sama-sama salah sih, tapi Land Hogger lah yang paling bersalah. Aduh, kalau udah nyari salah-salahan ini, saya ada yang salah. Seru ya? Seru dong, masa enggak? Aduh, gimana ya ini? Tolong para pengguna bahu jalan ini loh. Aduh, jangan ya, itu nggak boleh dibiasakan loh, sahabat lantas. Karena bahu jalan itu memang diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Bukan cuma kendaraannya ya, mungkin kita pun juga dalam keadaan darurat gitu loh. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahu jalan tuh seenaknya aja. Apalagi kalau dilihat dari video tadi, bahkan lajur-lajurnya itu juga masih bisa gitu loh untuk dilewati ketika kita menggunakan ruas tol gitu. Jadi nggak boleh banget kita itu menggunakan bahu jalan kecuali kita dalam keadaan darurat. Keren gitu ya, ngebut di bahu jalan. Padahal kita nggak pernah tahu kapan musibah bisa terjadi. Sebelum itu terjadi, yuk mulai patuh dari diri sendiri. Karena ini sangat membahayakan ya sahabat lantas. Menyalip atau mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan tol merupakan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, sahabat lantas pasti udah tahu ya fungsi bahu jalan itu apa aja. Bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat, seperti gangguan medis, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024. Jadi udah tahu ya, kalau bahu jalan tidak boleh digunakan untuk menyalip atau mendahului kendaraan lain. Penggunaan bahu jalan untuk menyalip sangat berbahaya dan merupakan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, pastikan selalu menggunakan lajur yang sesuai saat berkendara di jalan tol. Selanjutnya dari @Raka Bumingham. Wow, Aura nggak punya garasinya kuat banget itu yang punya mobil. Aura nggak punya garasinya. Ya ampun, masuk. Mana nih? Coba kita lihat. Dari gondang dia nih guys. Ya Allah. Kenapa sih? Ini beneran nggak punya tempat parkir apa gimana? Gemes deh kalau ada yang begini. Ini ya definisi karena satu kesalahan orang lain semuanya ikut repot, semuka bumi ini ikut repot banget. Sahabat lantas, parkir sembarangan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada pasal 287 ayat 1 dan ayat 3.
Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 sampai 2 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 hingga Rp500.000. Pelanggaran ini mencakup parkir di bahu jalan atau di lokasi yang melanggar rambu lalu lintas. Parkir sembarangan, terutama di bahu jalan, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menyebabkan kemacetan serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Video selanjutnya ada dari @jalanbersamairsan_. Jalan bersama. Antara dua nih, ngantuk atau main HP. Nah ini yang keseringan nih, coba. Siapa yang kayak gini? Tiba-tiba banget. Oke, masih aman nih. Ah iya ah. Ya ampun, nggak bisa nih diadu begini ya. Itu yang diadu terlampau keras. Ya Allah. Microslip ya. Nggak boleh ditiru, nggak. Aduh, jujur kaget banget. Ini pun yang nyetir juga pasti kaget. Yang di belakangnya kaget, yang ditabrak kaget, semuanya kaget. Oke. Emang menurut saya ini tuh microslip ya, saudara-saudara dan sahabat lantas. Ini benar-benar musuh dari para pengendara banget. Ini musuh banget untuk kita semua yang lagi nyetir. Nah, microslip saat berkendara itu sangat berbahaya dan bisa kena sanksi hukum. Ya walaupun itu ibaratnya ya kita yang ngantuk, tapi kan itu bisa merugikan orang lain. Jadi makanya ini bisa dikenakan sanksi hukum sahabat lantas. Dalam pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengemudi dalam kondisi terganggu, termasuk microslip ini, dapat dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Lalu dalam pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jika menyebabkan kecelakaan, yaitu luka, kerusakan, atau korban jiwa, sanksinya itu lebih berat hingga pidana penjara. Nah, ini ada beberapa tips mencegah microslip apalagi perjalanan jarak jauh. Pertama, istirahat cukup. Tidur 6-7 jam sebelum melakukan perjalanan. Yang kedua, berhenti tiap 2-3 jam. Power nap 15-20 menit jika memang mengantuk. Hindari jam rawan, yaitu pukul 1 dini hari hingga pukul 5 dan juga pukul 13 hingga pukul 15. Selanjutnya, hindari makan berat dan alkohol. Ajak ngobrol penumpang atau lakukan peregangan. Nah, sahabat lantas, microslip ini bisa terjadi 1 hingga 30 detik dan sering dipicu kelelahan atau kurang tidur. Selanjutnya ada dari @ferrani_. Itu sen kiri weh, lampunya mati mungkin. Iya weh, yang mana weh? Kita lihat. Oh ini. Loh, hati-hati ular mematuk di atas jalan raya. Hah? Oh. Siapa sih yang ide ngasih sound kayak gini coba? Siapa? Kaget banget kita. Pinter banget bikin caption biar ke notice. Ya Allah. Ya, ini sih memang pengendara lain gak bakal marah ya sahabat lantas. Lebih ke komedi. Karena dia sadar kalau E-nya itu gak berguna, jadi dia berusaha dengan semaksimal mungkin agar pengendara lain bisa tahu mau ke arah mana dia itu berbelok gitu kan. Cuman mas, tolong abis itu langsung perbaiki ya, karena ini bisa berbahaya. Karena itu tuh nggak sesuai gitu loh. Ya kalau memang berkendara ya tangan dua gitu kan, nggak usah pakai begini lagi. Udah cukup pas ngasih instruksinya itu udah cukup ya. Lampu sein rusak atau tidak digunakan saat berkendara bisa membahayakan dan sudah masuk ke dalam pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak memberi isyarat saat berbelok atau balik arah bisa masuk kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
Lalu di pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu sein rusak atau tidak berfungsi dikenakan kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Nah, ini yang sering melakukan yaitu salah pakai sein. Misalnya sein kiri tapi belok kanan. Siapa itu? Hayo ngaku. Teruntuk mama-mama yang bawa motor sein kiri belok kanan. Why? Ini juga termasuk pelanggaran ya sahabat lantas. Jika sein rusak bisa pakai isyarat tangan ular matok kayak tadi tuh. Tapi tetap disarankan untuk segera diperbaiki. Tolong ya, itu hanya opsi terakhir. Jadi ya pastikan kendaraan kita tetap dalam keadaan prima ya. Jangan ada ular matok lainnya lagi ya sahabat lantas. Meskipun itu terlihat di video, itu bukan di negara kita, cuman tidak untuk ditiru, oke? Ini ada kiriman dari @lutja. Ya Allah susah mas ini namanya, tolong mbak. Kalau sudah kejadian dan menyebabkan orang lain celaka, kira-kira dia mau tanggung jawab nggak ya? Kayak mana nih videonya, kok bisa? Jaket hijau ini sepertinya kita kenal. Aduh, no comment deh. Gimana dong ini sahabat lantas? Kita akan bahas masalah pasalnya. Tapi sahabat lantas tolong juga dikomentarin nih. Secara sahabat lantas kalau di jalan ketemu pengendara yang seperti ini tuh bagaimana? Saya nggak ngelarang ya sahabat lantas mau melakukan itu, apalagi mood lagi happy banget. Saya nggak mau merusak kesenangan orang. Tapi boleh nggak sih bapaknya atau masnya ini di tempat yang seharusnya aja gitu loh. Karena kalau amit-amit terjadi sesuatu, mau ngomong apa? Mau nyalain siapa? Gitu loh, sahabat lantas. Sudah terjadi malah bikin pusing diri sendiri dan harus bertanggung jawab apalagi jika sampai melukai orang lain. Atraksi ngebut tanpa pegang stang motor di jalan raya itu diatur dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengemudi mengendarai kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dalam pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran ini dapat dikenakan denda maksimal Rp750.000 atau kurungan maksimal 3 bulan karena dinilai tidak konsentrasi dan membahayakan keselamatan diri serta orang lain. Tindakan ini sangat berbahaya sahabat lantas dan dilarang keras di jalan umum. Oh iya, sebagai pengingat, pasal 106 ayat 2 ini juga melarang penggunaan alat komunikasi atau ponsel yang mengganggu konsentrasi. Main HP aja nggak boleh, gimana atraksi begitu? Duh banget. Kita sampai di video terakhir dari @aniras_2. HP-nya nggak bisa buat zoom ya mbak? Duh, di roasting HP-nya. Kita lihat dulu ya. Gimana ya? Ngejelasinnya, ngasih taunya gimana? Tolong. Ya Allah sahabat lantas, Masya Allah tabarakallah memang ya. Ini definisi percuma keluar kota ngeluarin duit. Masa iya nggak ngonten sih? Itu. Coba itu prinsip siapa? Mana tangannya? Tapi kalau udah ada yang nyenggol atau malah ngelukain diri sendiri dan orang lain, itu kan ngerepotin mbak namanya gitu loh. Jangan diuji kesabarannya orang Jogja juga. Sahabat lantas, ini tuh kelihatannya sepele ya, tapi itu sebenarnya berbahaya banget. Kalau sampai mengganggu pengendara lain, tindakan ini bisa dijerat pasal 274 Undang-Undang Lalu Lintas karena dianggap mengganggu fungsi jalan. Bahkan kalau sampai menghalangi jalan umum, bisa kena pasal 192 KUHP dengan ancaman yang lebih berat. Selain membahayakan diri sendiri, aksi seperti ini juga bisa memicu kecelakaan dan merugikan orang lain. Jadi jangan ambil resiko cuma demi konten. Pastikan tetap utamakan keselamatan dan patuhi aturan saat berada di jalan raya. Yuk mbak, ngonten boleh tapi jangan mengganggu orang lain ya. Nah sahabat lantas, dari semua kejadian tadi kita bisa lihat ya,
Satu kesalahan kecil di jalan itu dampaknya bisa besar banget. Bukan cuma buat diri sendiri tapi juga buat orang lain. Mau itu ngebut di bahu jalan, parkir sembarangan, ngantuk saat menyetir, sampai nekat bikin konten di tengah jalan, semuanya punya resiko dan ada aturannya. Ingat, jalan raya itu bukan tempat buat gaya-gayaan atau ambil resiko. Keselamatan harus tetap jadi prioritas utama. Yuk, mulai dari diri sendiri, lebih tertib, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab saat berkendara. Karena di jalan kita nggak pernah sendiri. Kalau sahabat lantas menemukan kejadian menarik, pelanggaran, atau situasi lalu lintas di sekitar kalian, jangan ragu untuk kirimkan laporannya ke kami melalui Instagram @korlantaspolri.ntmc. Terima kasih ya sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantaspolri.go.id. Saya Brigadir Rizka, sampai jumpa di Lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.